Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Semoga anak-anak pagi ini bisa mengikuti pelajaran Ibu. Semangat dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjabarkan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan bertanggung jawab. Materi: sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. A. Sistem pembagian kekuasaan. 1. Pengertian kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dan atau diperintahkannya. Contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian, kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruangan belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas belajar. 2. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, di mana pembagian secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, membagi 6 kekuasaan negara, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 4. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah materi kita pada pagi ini. Untuk lebih jelasnya bisa kamu pelajari buku paket PPKN kelas 10 halaman 1 sampai 9. Terima kasih.